Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, yaitu analisa saham-saham terbaik minggu ini dari hasil voting yang Bapak Ibu pilih saham-sahamnya. Dari 10 saham vote, kita pilih 5 terbaiknya ya Bapak Ibu. Untuk Alert Robot dari hari Senin tanggal 18 November sampai hari Kamis tanggal 21 November. Oke, Bapak Ibu, ini adalah weekly review-nya. Jadi kalau di weekly stock analysis ini kita akan lakukan voting nanti juga Bapak Ibu. Saya biasanya sharing ilmu. Maksudnya di setiap minggu itu kan biasanya saya lakukan sisipkan berapa slide dari apa yang saya ajarkan di dalam workshop volume price analysis dan uh, Wyckoff Method. Nah, ini juga nanti ada saya tambahkan yang baru lah, yang kemarin sudah diulang-ulang, mungkin bosan, saya tambahkan sedikit-sedikit bagi yang Bapak Ibu mungkin belum bisa ikut workshop, belum ada rezeki, belum ada waktu, atau lokasinya jauh ya. Jadi sedikit-sedikit kalau Bapak Ibu rajin nanti di weekly analysis ini kita akan lebih dengan pendekatan Wyckoff-nya ya, sambil sharing-sharing ilmu tentang volume price dan Wyckoff method. Jadi untuk minggu ini ya hari Senin sepertinya tidak ada alert ya Bapak Ibu. Jadi dia baru adanya tanggal 19 hari Selasa ada ISAT Telkom. Nah, sampai tanggal 21 Emyor ya, dan untuk tanggal 22 kemarin kita ada Goto, MBMA, Bris dan Jatva sudah kita buat videonya di aftermarket close. Nanti saya tampilkan juga linknya untuk aftermarket close hari Jumat. Karena pembahasan weekly ini tentu menggunakan end of day hari Jumat. Jadi Bapak Ibu harus tonton dulu nanti supaya tahu kompositnya seperti apa. Saya akan singgung sedikit saja, tapi untuk detailnya pembahasannya ada di weekly stock analysis, terutama untuk komposit weekly-nya ya. Oke, jadi ini dia Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai hari Senin sampai hari Kamis akan kita bahas menggunakan data penutupan hari Jumat. Jadi weekly-nya untuk chart weekly-nya sudah valid volumenya maupun rotasi sahamnya. Oke, Bapak ini sosial medianya. Sekali lagi disclaimer on ya Bapak Ibu. Disclaimer on. Trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Oke, ini dia Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu belum menonton weekly analisisnya, tonton dulu karena pembahasan komposit juga ada di weekly-nya. Kira-kira market akan kemana, tentu kita harus melihat komposit atau IHSG-nya sebagai acuan ya secara psikologis. Linknya ini dia Bapak Ibu ada di deskripsi video, nanti silahkan ditonton dulu sebelum nanti kita lanjutkan ke weekly-nya. Jadi Bapak Ibu bisa stop dulu video ini, nonton dulu weekly-nya. Ini dia votingnya Bapak Ibu. Jadi secara abjad dari Arto, Bevin, Excel, ISAT, ITMG, MAPI, Emyor, PTMP, Pawon, dan Telkom. Dari ini ada 130 suara yang masuk ya Bapak Ibu. Ada 263 kali display. Nah, dari 130 ini ada 5 yang terbanyak. Mulai Telkom, Arto, ISAT, Bevin, dan Excel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ngevote ITMG, MAPI, Emyor, PTMP, dan Pawon. Jadi walaupun Bapak Ibu tidak terpilih sahamnya, Bapak Ibu nanti bisa lakukan analisa sendiri seperti sebagaimana kita lakukan analisa weekly. Karena weekly ini penting, volume weekly-nya sudah valid. Jadi Bapak Ibu kalau lakukan analisa weekly di hari Senin itu volumenya belum valid, maka weekly ini harus kita lakukan analisa berhubung dengan volume yang sudah valid. Jadi prinsipnya adalah price discount everything, volume validate. Strukturnya juga validnya di weekly. Baru rotasi saham ya weekly juga lebih valid pada daily. Oke ya, untuk Telkom ada 32 suara, 32%, 42 suara ini banyak sekali Telkom karena kemarin beberapa teman sudah banyak konsultasi bertanya, Pak, saya sudah buy on weakness saham Telkom karena sudah ekstrim. Ya, oke. Jadi dia dekat-dekat daerah support monthly ya kalau nggak salah karena mendekati low-nya saat pandemik. Ya sudah ekstrim intinya. Kalau udah ekstrim buy on weakness kalau memang pas manajemennya mudah-mudahan bisa dapat ya, berbeda dengan kalau kita menangkap bisa jatuh karena katanya dia dekat-dekat dengan zona supportnya untuk monthly. Lalu Arto ada 15%, ada 12%, 15 suara. ISAT, jadi sepertinya Telkom, ISAT, dan Excel ini, Telco ini bergerak bareng ya. Ini ada sesuatu, saya tidak tahu juga apa di belakangnya ya.
Tapi mereka gerak bareng. Apakah ada kebijakan pemerintah ini saya belum lihat. Tapi kita akan bahas secara price, discount, everything saja. Ini dia isu apapun itu pasti terdiskon di price. Pasti price-nya tidak bohong. Price-nya tergambarkan. Tapi dan harus divalidasi dengan volume karena volume tidak bohong ya. Yang tidak bohong itu volume. Kalau price bisa manipulasi, bisa lakukan apapun berita yang terjadi bisa tergambar di sana, tapi volumenya nanti ya. Jadi saya tidak tahu apa informasinya. Kalau Bapak Ibu punya informasi tentang sektor telco ini, bisa Excel Tengun silahkan komen di komentar ya di video. Lalu ada Bevin 12 suara Excel 11 suara. Jadi ini akan kita bahas dengan pendekatan Wyckoff. Nah, seperti janji saya tadi, saya akan sharing ilmu sedikit. Saya ambil dari materi workshop volume price analysis. Bapak Ibu yang sudah mengikuti workshop volume price analysis dan Wyckoff method, kalau mau di bypass juga silahkan aja kalau bosannya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi hukum Wyckoff itu ada 3, ini sekilas saja ya. Nanti kalau ada rezeki Bapak Ibu silahkan ikut kelasnya. Jadi hukum pertama adalah supply and demand. Jadi ini valid Bapak Ibu bahwa harga saham itu naik bukan karena laporan keuangan, bukan karena laporan keuangannya, bukan karena aksi korporasinya, tapi karena demand lebih besar dari supply dan supply kalau dia turun supply lebih besar pada demand. Itu saja kalau harga mau naik ya. Penyebabnya apakah ada berita, ada apa itu macam-macam. Tapi yang pasti kalau demand lebih besar daripada supply, harga akan naik. Supply lebih besar dibanding demand, harga akan terus. Ini sudah firm sesuai dengan hukum Wyckoff pertama ya. Dia bercerita tentang mengapa harga naik dan turun. Jadi tidak usah Bapak Ibu kalau harga sahamnya beli lalu turun Bapak Ibu cari ya kenapa ya naik-naik ke saya Pak Roy kenapa ya sahamnya jatuh. Sudah jelas supply-nya lebih besar. Ini firm sekali. Saya sudah belasan tahun ini sudah firm ya. Lalu effort dan result ini hukum kedua Wyckoff. Kita akan belajar di sini nanti kalau di kelas kita belajar volume price analysis ya. Bagaimana hubungan price dan volume. Ini berlaku dengan istilah price, discount everything, volume validate ya. Yang ketiga adalah hukum cause effect. Kita akan belajar struktur Wyckoff, price cycle-nya. Nah, sekali ini saya akan jelaskan satu saja ya, hukum supply and demand. Jadi kalau hukum supply and demand itu dia mengikuti bahwa siklus Wyckoff itu menjelaskan ada 4 siklus. Nah, dia bercerita apa yang terjadi behind. Ya, jadi trading secara Wyckoff ini sudah saya lakukan sejak 2008 ya, sudah fokus ke sana. Jadi sangat logik ya. Jadi ini adalah Wyckoff price bahwa harga itu bergerak naik dan turun. Kalau dia naik, hukum pertama Wyckoff mengatakan harga naik itu tidak peduli. Ya, tidak peduli apa beritanya, yang pasti karena demand lebih besar daripada supply. Itu firm. Lalu yang kedua kalau harga turun itu adalah karena supply lebih besar daripada demand. Firm. Ya, dan kita punya akumulasi fasenya marking up, lalu distribusi baru marking down. Apa yang terjadi? Wyckoff menjelaskan sangat detail bahwa ini ada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, di mana fase 1 itu adalah extreme fear. Ya, jadi weak hand akan melepas sahamnya karena mereka fear. Nanti di kelas saya akan jelaskan apa itu weak hand dan strong hand. Dan di sini ada indikasi pertama bahwa munculnya strong hand. Biasanya ditandai dengan silent climax, ya auto reaction, secondary test kita sebut dengan change of character. Begitu di sini itu adalah terjadinya the best time for buying. Biasanya itu akumulasi dari institutional trend adapter. Dia menunggu breakout. Dia biasanya munculnya di fase D. Dan di sini juga terjadi selling bagi yang short term trader. Biasanya beli bottom, jual high, bottom high, beli di support, jual di resistance. Mereka akan melepas saham-saham di sini. Mereka adalah weak hand. Nah, begitu juga kalau setelah dia marking up, maka ada extreme point. Di sini biasanya ada berita-berita bagus, pom-pom, rekomendasi dari para influencer dan sebagainya. Berita-berita bagus itu ada indikasi munculnya distribusi dari strong hand ya. Di bukunya mengatakan strong hand. Kalau saya mengatakan bandar nanti ada pula yang marah, yang mengaku sebagai penemu bandarmologi Indonesia dia marah pula. Jadi istilah di bukunya adalah strong hand. Maka di sini kita biasa ketemu dengan buying climax, auto reaction sama secondary test. Maka di sini kita akan
menemukan change of character dari strong hand dan weak hand. Begitu juga critical point ketika dia biasanya munculnya value investor dan segala-segalanya, dia membeli ketika di sini. Dan mulai berakhirnya distribusi oleh strong hand ya, maka kita sebut di sini sebagai the best time for selling. Kira-kira begitulah. Kalau di kelas saya akan jelaskan lebih detail. Nah, kalau kita buat lagi di struktur yang mudah dipahami, maka kita akan bicara tentang ada fase akumulasi, marking up, distribusi, dan marking down. Di fase akumulasi bisa kita kalau beruntung kita menemukan namanya spring. Setelah itu kita akan masuk di the best time for buying. Ini adalah the best time. Tidak ada yang the best time dari ini karena dia baru selesai dari fase akumulasi dan masuk. Nah, berikutnya dia biasanya akan memberikan second chance to buy. Nah, biasanya di sini saya mendapatkan dengan perintah SCR pullback. Nah, ini kalau udah naik, ada low, high. Nah, dia turun. Biasanya di sini ada low, high, low, high. Dia turun. Dan sini biasanya saya dapat saham-saham pakai SCR ya, pullback. Nah, SCR pullback ini berfungsi kalau dia the best time for buying lalu kita mendapatkan second chance to buy. Nah, SCR pullback ini berjalan. Kalau pas kebetulan begini polanya itu terbaik nyari saham-saham yang pullback lah ya. Lalu dia naik ke atas, baru kita fase distribusi. Di sini adalah the best time for selling ya, seperti tadinya saya ceritakan hubungannya dengan supply and demand. Lalu kita kalau beruntung mendapatkan second chance to sell di sini ya. Oke, kira-kira begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapatlah gambaran hubungan antara hukum pertama Wyckoff, supply and demand dengan struktur. Nah, kita akan banyak bicara tentang struktur Wyckoff nanti ya. Itulah. Jadi struktur akumulasi dan distribusi tidak lagi saya bahas. Kemarin sudah berkali-kali saya tambah tadi dengan hukum pertama Wyckoff. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot untuk membahas 5 saham yang sudah Bapak Ibu vote. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Jadi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, linknya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa akses juga. Nanti Bapak Ibu juga kita belajar bersama-sama melakukan analisa. Jadi sambil saya ketik, Bapak Ibu juga lakukan yang sama. Jadi caranya seperti itu. Karena kita ini adalah practice make perfect. Kita kalau mau memang bisa membaca market, kita harus banyak berlatih. Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu jangan lupa ketik help untuk melihat apa saja perintahnya. Supaya jangan salah ketik perintah bot. Jadi di sini kita punya time frame daily aja, tidak ada time frame 5 menit atau 1 menit ya. Lalu ada weekly, ada monthly, untuk rotasi saham kita ada di sini. Lalu di sini banyak juga screening ya. Chart yang bisa kita lakukan untuk volume price itu biasanya adalah VPA, baru VBP untuk supply and demand. Lalu apa lagi? Evol ya, Evol kalau ada di sini, saya di sini tutorialnya nggak ada pula. Jadi beberapa nanti akan kita lakukan lah. Jadi berusaha menjelaskan volume price analysis dan kita akan fokus ke struktur Wyckoff-nya tadi, akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Karena dari pengalaman saya, kalau trading paling enak ya mendapatkan saham-saham yang respect terhadap Wyckoff ya. Nah, Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya, Swiss tutorial. Nah, ini sudah ada ya beberapa tutorial tentang alat robot. Nah, ini yang mau memperdalam yang tadi kira-kira saya sampaikan kurang lengkap. Bapak Ibu di sini sudah ada nih tutorialnya volume price analysis termasuk sinyal VPA-nya. Oke. Sekarang kita akan melihat saham yang pertama yaitu Telkom ya. Oke, sebelum itu kita cek dulu weekly-nya. Composite, VPA weekly composite. Ini review saja, tadi sudah saya jelaskan di sana. Kita candle untuk weekly-nya, dia no demand ya, upside direction, artinya volumenya rendah. Cuman dari volume spread-nya, VSA, dia climax fall up. Lumayan ada demand-nya masuk, hanya saja dia di bawah rata-rata, spread-nya juga kecil ya, di bawah rata-rata juga, narrow dia. Oke, sinyalnya kalau lihat sinyal trennya masih down, belum ada perlawanan. Kita tunggu dia ada perlawanan. Pokoknya kalau bisa dia jangan close di bawah 6,998. Saya sudah jelaskan di weekly-nya, di after market close. Kita lihat VPA composite. Review aja sedikit. Nah, ini sama seperti tadi ya Bapak Ibu. Ini ada batas lower downtrend weekly-nya. Catatan kita ada di gap ini ya.
Nah, silakan Bapak Ibu nonton karena di situ ada pembahasan tentang supply and demand untuk komposit di mana kira-kira mantulnya. Sekarang kita mulai pembahasan yang pertama yaitu saham Telkom. Kita cek dulu, langkah pertama adalah cek dulu alert Telkom, alert TLKM. Alert Telkom ini adalah fresh alertnya. Tapi sebelum-sebelumnya, kalau Bapak Ibu screening ekstrim, ya, screening ekstrim, SCR ekstrim misalnya, itu Telkom sudah muncul. Sebelum muncul alert ini berapa kali Telkom sudah muncul untuk membuat tutorial trading, untuk membuat buy on weakness. Nah, sekarang dia sudah keluar dari extreme fear. Oke, itu dia. Jadi Telkomnya ini kalau kita lihat bulan 8 tidak ada, bulan 10 tidak ada, bulan 11. Artinya ini fresh. Fresh untuk alert indikasi awal. Artinya ini fresh. Kita kalau beli bisa tambah lagi kalau yang sudah buy on weakness. Tapi kalau belum, ini masih early entry ya, masih bottom-bottom. Jadi kalau nggak mau full power, juga nggak apa-apa. Misalnya beli 10% dari alokasi, 20% dari alokasi boleh. Oke, itu dia. Sekarang kita lihat Speedo. Speedo TLKM. Kita lihat tadi speedometernya, daily-nya. Salah. Speedo TLKM. Salah ketik. Speedo TLKM. Nah, bayangkan ya Bapak Ibu, waktu kemarin-kemarin itu dia sudah extreme fear. Lalu dia masuk fear, artinya sekarang ini demand-nya sudah lebih besar daripada supply. Sudah menguat penguatannya. Demand lebih besar daripada supply. Masih bisa naik lagi mudah-mudahannya Bapak Ibu. Nanti kalau udah extreme fear mungkin dia perlu koreksi sedikit. Untuk membentuk pattern low, high, high, low, low, high, high, low, higher, high. Nah, kita cek dengan STAR TLKM. Rotasi saham relatif terhadap kompositnya kemarin kalau nggak salah positif 0,77. Dari sini juga kita kelihatan Bapak Ibu, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kemarin ini harusnya kita sudah bisa beli di sini nih. 1, 2, 3, 4. 4 hari yang lalu dia langsung menguat berbalik relatif terhadap komposit. Hari Jumat kompositnya menguat. Lalu 0,77 ya, tapi Telkomnya juga hampir masuk di sini, hampir masuk. Mungkin sudah masuk, poinnya sudah masuk. Kemarin-kemarin kita sebut sebagai habis panik terbitlah hope, sekarang dia sudah masuk ke zona hope untuk daily. Mudah-mudahan dia terus menguat sampai masuk zona grid. Nanti kalau sudah crossing zona ini mungkin supply-nya akan masuk. Sementara sektor infra juga menguat ya relatif terhadap komposit. Excel bergerak menguat hampir sama nih. Nah, lalu kita cek dengan weekly-nya, W-star TLKM. Cek weekly-nya. Jadi karena dia weekly, saya perlu cek weekly karena sudah valid, sudah berhenti. Rotasi bintangnya sudah berhenti. Untuk weekly, jelas di sini Telkom sedang berputar-putar di zona ini, zona panik. Tapi kalau kita lihat dari minggu lalu, dia sudah mulai ada penguatan, arahnya sudah mengarah ke hope, dan sudutnya juga sudah membesar. Bisa kita katakan sebagai Telkom ini habis panik terbitlah hope ya, weekly-nya. Jadi kalau belinya nanti weekly-nya Bapak Ibu sudah di grid, itu terlalu tinggi. Nah, justru belinya ketika dia berada di zona panik dan arahnya sudah ke hope, kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Oke, kita lihat VPA monthly TLKM. Wah, keren ya. Dia di sini kelihatan ada demand-nya. Jadi ini yang mengatakan monthly tadi, Bapak Ibu. Dia ada demand di sini. Kelihatan nggak ya? Coba kita lihat. Ini dulu. Dia tes sekarang. Monthly-nya belum tutup. Monthly-nya itu masih tanggal 22. Kita masih ada seminggu lagi mungkin. Dia mengatakan test for supply. Apa artinya? Pertama, artinya volumenya belum cukup. Karena dia masih tanggal 22, volumenya belum cukup. Tapi ini kalau nanti tanggal 22, saya rasa tambah seminggu lagi mungkin dia akan lebih besar. Sementara ini dia tes ke bawah, supply-nya nggak ada, demand-nya masuk. Ya, dia ngetes semacam stop loss hunter lah, tapi nggak tahu di weekly nanti gimana. Dia ini kan low.
Kalau lihat pattern Telkom ini tidak baik. Artinya untuk saham-saham yang kita harapkan sebagai saham yang bugger atau dia mereka enggak. Kalau secara jujur kita lihat, tapi bukan tidak ada potensi ya. Percaya tidak percaya, ini boleh lah ya. Ini disebut dengan marking up. Tentu ada akumulasi di bawah, nggak tahu mungkin tahun 2010 atau 2006 dulu, atau waktu pertama kali saya masuk, saya beli Telkom di 2004, marking up. Ini ada buying climax, sudah ya, sudah. Ini juga ada dia tes, ini double top dia di sini. Ini kalau ke sana week monthly-nya adalah distribusi. Kalau yang berjualan di monthly ini bukan retail ecek-ecek, ini bukan kaleng-kaleng, ini adalah yang besar distribution. Maka dia sepanjang mulai tahun 2016 mulai tampak dia distribusi. Oke, dia di sini sudah break ya, di sini mungkin menjadi the best time for buying. Dan naik ke atas double. Nah, ini mungkin dia marking down ke bawah karena percaya nggak percaya ya, analisa saya boleh dibantah. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low, ini low terhadap high, ini adalah lower low. Nah, begitu dia bentuk series ini sampai dia break, maka kita sebut dengan the best time for buying, atau sekarang ini bisa masuk fase E. Ya marking down. Ya, percaya tidak percaya ya, suka nggak suka lah maksud saya. Kalau percaya sih mungkin beberapa orang terpaksa percaya, tapi suka nggak suka, banyak nggak suka karena sebagian mungkin ada belinya di harga 4.000. Faktanya seperti ini ya dari chart, cuman dia belum valid volumenya karena menunggu itu. Kita lihat demand-nya ada nggak? Kan janjinya saya belajar menganalisnya secara Wyckoff ya. VBP monthly TLKM, dia mantul di situ, ada demand-nya nggak? Oke, nggak kelihatan ya Bapak Ibu, nggak kelihatan. Sebenarnya ada di sini, di bawahnya nih. Ini juga ada, sudah lewat di sini dia. Ini yang menahan-nahan lalu dijebol. Ini semacam-macam dia ngetes supply, dia cucuk bawah untuk ngejar top loss. Tapi mainnya di monthly. Kalau di posisi marking down, posisinya bukan sebagai spring atau itu ya. Ini memang dia tes supply saja. Ada nggak supply-nya, demand-nya masuk lagi ke dalam. Oke, untuk jelas kita lihat weekly, karena Wyckoff ini kalau saya percaya bermain cantiknya di weekly. Kalau monthly itu terlalu besar. Untuk terlalu besar kita ikuti. VPA dulu. VPA weekly TLKM. Nah, Bapak Ibu sambil ketikkan. Lalu dengarkan analisanya, lihat strukturnya. Nah, kalau di weekly kita lebih jelas lagi. Dia sini double top ya, double top. Bisa ini the best time for selling. Ini adalah second chance to sell. Lalu dia turun, nggak kelihatan di ujung sebelah sana. Sinyalnya apa hari Jumat? Strength in the return after downtrend, day move indicate strength. 1, 2, 3. Maka kalau ini benar dia menjadi bottom, maka ini kita sebut sebagai selling climax. Dia akan sekarang mengejar auto reaction. Valid tidak? Valid. Kalau dari price action disebut apa? Bullish engulfing. Tapi kalau dari VPA dia katakan apa? Strength in return after downtrend ya. Jadi setelah downtrend dia pullback, they move indicate strength. Kenapa? Lihat volumenya. Dia sedikit lebih tinggi dari kemarin. Jadi kalau kita mengatakan, Pak ini kan bullish engulfing, iya. Nah bagi VPA dia mengatakan perlu validasi volume, dan kebetulan dia volumenya valid nih ya. Oke, dia valid, biasanya dia akan turun lagi memberikan secondary test. Dia akan tes dulu, nggak tahu dia naik dulu. Di sini ada zona supply, baru dia turun ke bawah untuk melakukan secondary test. Kalau nggak ada secondary test agak susah. Jarang-jarang hyperdomic. Jarang ya. Jadi kalau kita lihat ini memang trennya up ini. Ya. Oke, jadi ini kalaupun auto rally tergantung kekuatan nanti minggu depan, apakah dia akan rally lagi ke atas mengetes supply zone untuk kemudian supply-nya masuk untuk retest. Butuh retest ya. Biasanya jarang-jarang bentuk seperti ini dia akan membentuk hyperdomic. Apa itu hyperdomic? Bentuk yang
cangcuter gitulah, langsung cucuk, langsung mantul kayak dulu waktu pandemik ya terjadi. Itu biasanya terjadi jika hal-hal besar. Kita cek dengan VPA. Nah, kita cek VPA dulu daily-nya. Karena daily-nya dia speedometernya ekstrim waktu di sini ya. Ini ekstrim, turun, 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 turun. Lalu dia naik. Sinyalnya tidak ada untuk dari Jumat, volumenya dia rata-rata, tapi dia biasa saja, volume biasa, tidak ada volume PSN-nya. Jadi ini ada gap, ya Bapak Ibu perlu dicatat, ini ada gap. Yang mau main fast trade paling nggak bisa jual di gap. Baru bisa dilacak-lacak nggak ada nggak gap-gap lain. Biasanya itu kalau ada gap dia akan tutup karena itu hutang. Kan ini selling climax ya, lihat merah 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 merah, ini adalah selling climax, ini auto rally, dia akan turun ke bawah membentuk secondary test. Kita belum tahu dia tesnya kapan, bisa aja naik dulu ke atas baru dia turun ke bawah, tes untuk membentuk adalah low high, dia tes dulu ke bawah membentuk high low, bentuk higher high. Nah ini baru berjalan nanti mungkin fase berikutnya. Oke, kita penemu selling climax auto rally sekarang. Kalau dari teori kita membutuhkan namanya secondary test. Volumenya oke ya, di atas rata-rata, cuman spreadnya kemarin ini untuk hari Jumat dia kecil saja. Mid juga. Dia menunggu sesuatu, mudah-mudahan ada secondary test. Yang paling ideal adalah dia bentuk secondary test supaya change of karakternya terjadi. Kalau enggak, bisa kayak gini lah, bisa masih panjang lagi. Belum ketahuan akan pindah ke fase berikutnya maksudnya. Terutama di weekly. Kita cek dengan VBP weekly TLKM. Nah, sekarang kita masuk supply and demand. Kita mau ngecek di mana supply and demand-nya. Kayaknya weekly-nya supply-nya nggak kelihatan deh. Pak, demand-nya nggak kelihatan ya. Dia karena monthly-nya tadi dekat-dekat di bawah situ. Nah, ini yang saya maksud dia selling climax ya. Selling climax itu biasanya dia 4 candle berturut-turut gitulah dia selling ya dia panic, selling climax, naik ke atas auto reaction, biasanya dia akan naik mengetes ini. Ini kita sebut dengan supply zone. Mana dia? Ini, ya. Nah, ini akan dites. Maka dia mungkin akan sampai di sini. Ini disebut dengan auto rally. Setelah itu dia akan retest kembali, secondary test, baru dia naik. Nah, di sini ada gap. Kenapa saya pakai di weekly? Karena weekly-nya kita ketemu ada gap. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, jualnya di mana sih kalau kita membuat trading plan? Ini kan ada merah, 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 merah. Bapak Ibu lihat ini. Candle merah pertama kita sebut dengan sell middle candle. Dari sini sampai di atas ini sell on strength. Kebetulan dia confluent dengan supply. Jadi tarik garis ini ke sana sekitar 3000 sekian. Kalau beli di 2000 ini jualnya bisa di atas. Paling enggak gap ini tutup. Lalu kita cek di atas ada gap lagi nggak? Mudah-mudahan, oh udah tidak ada lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada. Nggak tahu ini ada gap atau tidak. Ini gap weekly biasanya dia akan tutup. Kalau nggak itu akan menjadi hutang. Biasanya hutang itu akan ditutup ya. Cuman dia harus ngelewatin dulu supply ini harus jebol. Ini yang agak lama. Mungkin 2 kali, 3 kali baru jebol. Karena ini kan sideways-nya panjang. Banyak yang nyangkut ini. Sekarang di harga 3000-an. Kita ke atas. Yang di harga 3000-an sepertinya banyak nyangkut sejak April 2024 ya. Oke, kita lihat dengan daily-nya VBP TLKM. Nah, ini kalau untuk main fast trade, ya kita kedeteksi ada supply zone, ini ada gap. Yang mau main fast, ini ada gap. Paling enggak kita naik ke atas, ini ada candle merah. Dari sini ke atas ini adalah untuk main cepat profit taking. Karena ini zona supply-nya ya. Dia bisa sampai sana, dia turun lagi. Ya, karena dia dekat-dekat demand zone-nya monthly ini. Jadi kalau mau main cepat bisa jual mulai 3000 berapa nih? 3050, 3100 sampai 3200 ya. Dari sini ini supply zone. Oke, sekarang kita cek dengan SWG, wave TLKM. Jadi Wyckoff itu cat-catnya ya ini. VBP, Evol juga, tapi kita cek dulu ini ya. Wave-nya. Wave-nya ya reversal pattern. Dia bilang tergantung candle berikutnya ya. Ini ditentukan oleh
apakah white or black, apakah bullish atau bearish. Cuman untuk perubahan karakter belum. Lihat ini, lihat down, low, low. Ini tidak lebih high, dia mungkin pullback dulu. Lalu mudah-mudahan tidak lebih low. Mudah-mudahan tidak lebih low, dia berhenti tengah-tengah baru dia naik. Nah, di sini ketika dia patternnya sudah bisa lebih tinggi, mudah-mudahan kita mendapatkan karakter perubahan tren. Ya. Kalau dari sini belum nih, Bapak Ibu. Lihat ini masih hijau, ini lebih rendah daripada west volume sebelumnya, wave-nya. Lalu hari Jumat kemarin banyak hajar kiri, jumlahnya 9,3 juta lot sebesar 25 miliar ya, minus orang-orang hajar kiri. Termasuk hari Jumat ini banyak yang guyur nih. Oke, kita cek apalagi foreign flow, PIF, TLKM. Untuk foreign flow saham Telkom. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk saham Telkom. Bapak Ibu bisa lihat dia dari bulan April memang asingnya keluar distribusi, bottomingnya di bulan Juni. Pertengahan Juni asingnya mulai masuk nih, pelan-pelan, tapi trennya up sampai mendekat-dekat akhir September mulai ada distribusi, tapi dia spike sedikit, angkat sampai pertengahan Oktober baru distribusi terus. Kalaupun ada net buy kecil saja, termasuk hari Jumat kemarin asingnya net buy hanya sebesar 10,85 miliar. Dalam 5 hari tercatat asingnya net sell minus 92,15 miliar. Dalam 20 hari tercatat net sell cukup besar, minus 929,28 miliar. Dalam 60 hari masih tercatat net sell minus 194 miliar dalam 100 hari. Berbalik memang dalam 100 hari kebelakangan 100 hari itu berapa? 5 bulan. 100 hari itu 5 bulan ya. Tercatat 923,3 miliar asingnya net buy. Jadi masih net buy dari pertengahan Juni nih kalau kita lihat. Oke, itu dia Bapak Ibu foreign flow. Jadi apa yang kita tunggu kesimpulan dari Telkom ini bahwa dia bottoming, auto rally. Kalau dia memberikan secondary test, di sini kita kecepatan buy. Oke, itu ya kesimpulannya. Stop loss tadi 2 tick di bawah 1500. Target sudah saya sediakan. Itu kesimpulan dari analisa saham Telkom. Oke. Berikutnya Arto, kita cek alert. Bener nggak ya Arto? Saham berikutnya adalah Arto. Alert Arto. Arto ini menarik ya. Jadi dia ini sempat keluar, lalu keluar lagi tanggal 20, tanggal 19. Kalau kita lihat fresh dia di bulan 11 ini. Ya kita lihatlah bagus atau tidaknya ya Arto ini. Karena bulan 10 tidak ada, mau dibilang fresh, bulan 10 tidak ada, bulan 11, anggaplah dia fresh ya, tanggal 13, bulan 11 dia baru pertama kali muncul. Harusnya ini indikasinya bagus karena sempat dia 2 kali muncul. Oke. Kita cek dulu dengan Speedo Arto, kita sambil cek-cek ya Speedo Arto, penutupan tanggal 22 dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan weekly-nya, Speedo Arto, bagaimana dengan speedometernya weekly. Weekly dari Arto dia masih berada di zona netral, artinya daily-nya bergerak duluan. Sudah masuk ke pindah zona grid. Oke, kita lihat dengan Star Arto. Rotasi saham Arto relatif terhadap komposit dengan penutupan kemarin IHSG daily-nya 0,7. Nah, Arto ini bagus. Oke, dia berada di zona panik. 1, 2, 3, 4 hari yang lalu dia sudah mulai melawan. Demand-nya sudah masuk. Crossing, di sini kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Dan lihat, sudutnya tinggi ya Bapak Ibu. Resultannya juga tinggi, power price-nya juga tinggi, artinya sementara sektor finance-nya melemah. Ini menguat ke sana. Kita sebut sebagai habislah panik, terbitlah hope. Ya, belum masuk hope, tapi sudah ada hope-nya, harapannya untuk masuk ke sana. Mudah-mudahan dia masuk ya. Ke zona hope lalu ke zona grid respect terhadap Wyckoff. Sekarang kita lihat weekly-nya.
W Star Arto. Weekly-nya, weekly Arto sekarang berada di zona grid. Momentumnya menguat, tapi power price-nya belum relatif terhadap komposit. Oke, nggak apa-apa. Daily-nya dulu lah kita makan. Sekarang kita cek dengan VPA monthly Arto. Kita lihat struktur besarnya Arto. Arto ini struktur besarnya sudah terjadi. Oke, ini sudah kita bahas di workshop volume price analysis berkali-kali. Ini adalah fase akumulasi, ini adalah marking up, ini adalah distribusi. Berapa bulan ya distribusinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Taruhlah 7 sampai 8 bulan, bayangkan. Ini adalah fase distribusi, ini adalah marking down. Sekarang dia masuk ke mana? Dari tanah kembali ke tanah, dari akumulasi balik ke akumulasi. Mudah-mudahan balik lagi ke marking up. Ya, ini sejak tahun 2023 setahun, mungkin butuh setahun lagi lah akumulasi. Oke. Kalau dari volumenya kecil, candlenya merah. Ini belum kita lihat monthly-nya ya Bapak Ibu, karena dia bottoming ini sepertinya, tapi low. Ini dia harus close di atas 3860 untuk wake up. Kemarin ada yang bertanya ya, bisa atau tidak wake up-nya akhir tahun sampai harga berapa? Saya nggak tahu, harus tunggu dulu. Ini kelemahan saya sebagai volume price analysis. Kalau datanya belum masuk, saya tidak tahu. Cuman kita harus menyiapkan plan-nya. Kembali lagi disclaimer-nya. Pokoknya Bapak dan Ibu, kalau saya itu nggak usah dipercaya 100% Bapak Ibu. Jangan. Karena saya sering salah. Sering kena stop loss. Tapi dari struktur, ya saya percaya. Ini sekarang dia marking up. Ya, marking down, distribusi kan tadi sudah belajar strukturnya. Nah, ini kalau dia close di 3860, maka dia akan mencari yang di atas. Di mana? Lihat ini. Nah, disinilah kira-kira. Kita ada rally based drop. Drop based drop. Nah, permasalahannya pertanyaan kemarin, waktunya 2024 Desember ya. Kalau ada waktunya sampai enggak, saya nggak tahu gitu. Kalau misalnya akumulasinya berapa lama? Saya nggak tahu berapa lama bandarnya mau melakukan akumulasi sini. Tapi pada teorinya, semakin panjang dia akumulasi, semakin tinggi naiknya. Kalau akumulasinya cuma 3 hari, biasanya naiknya nggak tinggi-tinggi amat. Itu berdasarkan teori ya. Di teori, time itu, waktu itu rahasia Tuhan. Ya, hanya Tuhan dan bandarnya yang tahu. Sama kayak kematian, itu kan kita nggak tahu kapan. Tapi itu pasti. Oke. Ya, jadi di sini ada indikasi yang bagus. Apa? Lihat monthly-nya terjadi akumulasi. Ini yang mengkonfirmasi bahwa ini terjadi akumulasi ini. Oke, kita turun ke lebih kecil. VPA Weekly Arto. Nah, Bapak Ibu, sambil saya jelaskan, Bapak Ibu sambil ketik gitu, sambil lihat chartnya. Kalau cuma nonton nanti nggak bisa. Turun, marking down, akumulasi. Jadi Bapak Ibu kalau itu melihat nih sinyal-sinyal kecil di sini nih. Sekarang dia sideways dari April 2003 setahun, mungkin ya butuh setahun April 2025 lah. Berapa bulan lagi tuh? 5 bulan lagi, 6 bulan. Mudah-mudahan dia juga nanti naik. Ini adalah markdown. Ini adalah mudah-mudahan akumulasi ya, mudah-mudahan. Karena saya belum menemukan springnya nih. Spring. Belum menemukan spring. Kalau dia turun ke bawah, cucuk, stop loss semua dimakan, dia naik ke atas, itu baru lebih yakin saya, waktunya sebentar lagi. Kita belum menemukan the best time for buying juga kalau masih panjang ke sana ya di weekly-nya. Kalau lihat volumenya juga ya kecil-kecil seperti inilah, dia harus volumenya besar. Oke, itu mungkin saya tidak tahu apakah Desember 2024 dia akan mencapai harga sekian, saya tidak tahu. Tidak tahu, benar. Kalau masalah waktu, hanya Tuhan dan bandar yang tahu. Kita cuma mempersiapkan aja jika dia nanti April atau Juli atau tahun depan dia break, kita siap. Kalau dia turun, kita sudah siap stop loss-nya. Jadi kalau bertanya ada fungsi waktunya, jujur saya tidak tahu. Kalaupun saya kasih tahu nanti anggaplah salah gitu. Karena biasanya juga salah kalau udah pakai waktu. Karena nggak tahu beneran. Kita lihat kemudian VPA Arto. Oke, ini dia daily-nya.
Daily-nya tapi menarik ya. Kalau daily-nya seolah-olah ada spring. Oh ya. Harus lihat weekly memang Bapak Ibu. Karena struktur wake off-nya yang utamanya terjadi di weekly. Kalau di daily ya dia ada semacam spring. Ini menjadi the best time for buying. Dia naik, dia turun. Nah ini kalau menurut siklus week off-nya dia harus turun ke bawah. Kan di sini akumulasi, ini marking up, ini distribusi, ini marking down. Makanya harus lihat time frame lebih besar karena dia bisa menipu. Ya, bisa menipu. Jadi kalau untuk main di daily hanya untuk entry, strukturnya lihat di weekly. Kenapa nih volumenya nih saya nggak meyakinkan kalau dengan volume-volume kecil-kecil seperti ini. Jadi Pak ini kan rata-rata memang kecil, tapi ada yang spiky, pasti ada sesuatu yang dilakukan di sini. Volume ini tidak bohong nih, pasti ada sesuatu sejak dia muncul sahamnya langsung membentuk pattern. Ya, patternnya adalah ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low. Nah, ini pattern dimulai dengan volume. Price discount everything, volume validate. Nah, volumenya nih yang memvalidasi bahwa dia kemudian membentuk pattern baru. Jadi ini disebut dengan the best time for selling. Dia akan naik memberikan second chance to sell. Biasanya akan turun dulu mencari demand. Oke, kita lihat dengan VBP weekly Arto. Ya, jadi dia masih bertarung di antara zona supply and demand. Makanya saya bilang sampai kapan ini? Ya nggak tahu. Kenapa ini di sepanjang ini disebut dengan zona S itu adalah supply, N itu N ya, dan demand. SND, supply dan demand. Nah, kadang supply dan demandnya berkumpul di sini sampai kemudian dia break ke atas menjadi the best time for buying weekly, maka otomatis menjadi demand zone. Kalau dia close ke bawah, maka otomatis menjadi supply zone. Sekarang supply and demand sedang bertarung di dalamnya. Sampai kapan? Ya nggak tahu saya. Gitu. Jadi benar nggak tahu gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita buat trading plan. Jika dia ke atas, maka kita siap. Jika dia ke bawah, makanya kita siap. Makanya peserta yang mau mengikuti workshop volume price analysis dan wake off itu harus ikut trading as business supaya tahu antisipasinya seperti apa. Target jual ini ya, ini disebut dengan selling mother candle tuh sekitar 11 ribuan lah. Atau di sini nih. Nah, ini aja dulu lah 7.000. Nah, di 7.000, 6.000, 6.000 sekian ini Bapak Ibu kita menjadi target jual nih. Sell mother candle yang di sini ya, weekly. Oke, sekarang kita cek dengan VBP Arto. Oh iya, yang menahan ternyata ada demand zone di bawahnya. Ini adalah demand zone. Mungkin dia akan turun ke bawah untuk mengambil semua demand yang ada di bawah. Mudah-mudahan dia naik ke atas ya, karena ini disebut dengan demand zone. Mereka yang menahan ini. Kalaupun dia turun ke bawah untuk menyelesaikan, dia akan tertahan lagi di sini. Kita bisa buy on weakness. Karena kan untuk naik ke atas dia harus ambil semua demand yang ada di bawah ini untuk ngangkat. Kalau main daily, ya target jualnya di 3.200. Yang sell mother candle yang atas ini ya, 3.200-an itu jual. Jual sekian persen. Sekarang kita cek dengan wave. Bagaimana wave-nya dan hajar kanan hajar kirinya. Kalau kita lihat indikasinya, kita lihat wave-nya. Nah, dia high, low, low terhadap lower low, low terhadap high ya, masih ya. Tetapi ini mulai bagus. Lihat. Sedikit ya. Mudah-mudahan besok masih hijau supaya apa? Dia sudah bisa di atas. Tinggal nanti pullback untuk break. Itu bagus. Kita tinggal tunggu ada pullback down wave sedikit dan lalu dia break untuk higher high. Nah, itu yang kita tunggu. Kalau dia berharap mau ngebreak atas ini agak berat effortnya. Yang paling gampang adalah dia pullback dulu untuk naik. Karena ini sudah lebih tinggi nih. Kalau kita lihat wave-nya. Dan hari Jumat kemarin di Arto ini dia hajar kanan sebanyak 1 juta lot. Totalnya 2,86 miliar. Ya itu dia. Berikutnya kita cek dengan foreign flow. PIF Arto. PIF Arto untuk foreign flow saham Bank Jago.
Berikut ini adalah chart foreign flow untuk saham Arto, Bang Jago. Bapak Ibu bisa lihat kita di April ini berada di bawah, asingnya ada net buy tapi kecil-kecil saja. Kemudian mulai akhir Juni sampai awal Juli ini dia mulai uptrend ke atas sampai mentok dia di ada akumulasi besar di pertengahan atau minggu-minggu terakhir dari bulan September. Setelah itu tidak ada signifikan besar, keluar kecil-kecil saja. Tapi sahamnya turun ya, artinya sahamnya turun, asingnya nggak ikutan keluar. Tidak sebagai pendorong. Ini dia naik ke atas, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau memang view kita adalah naik, itu sebaiknya dia pullback dulu. Mungkin bisa tunggu di 2680, 293 ini baru stop loss-nya Bapak Ibu bisa di bawah. Pakai lower downtrend tadi ya. Jadi ini kita harapkan dia pullback. Mudah-mudahan nggak sampai close bawah new baru, dia naik ke atas maka terbentuk low, high, high, low, high, high. Ini kan ada nih sebenarnya sudah terbentuk nih sebenarnya. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high, low, lalu ini high, high, bentuk high, low, baru high, high. Makanya kalau yang agresif, stop loss-nya bisa pakai fraktal ini. Dia mudah-mudahan tidak close di bawah 2440. Jadi di sini mungkin 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 20 lot, 40 lot gitu lah sampai bawah sini misalnya. Arto ya. Jadi kalau close di bawahnya kita bisa exit. Karena asingnya juga tidak terlalu dominan ini untuk saham Arto. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan ke ISAT. ISAT, Arto, Telkom tadi kan kita ISAT, Arto dan Excel nanti kan kita sama-sama sektor telkonya. Kita cek dengan alert ISAT. ISAT juga sudah ada keluar, dia sudah keluar rutin bulan 10 dua kali, 11 dua kali. Kita lihat apakah ISAT ini sudah bergerak. Kita cek dengan Speedo ISAT. ISAT untuk 10 meter daily dia sudah berada di zona grid, artinya demand-nya sudah lebih besar daripada supply. Kita lanjut dengan weekly-nya. Speedo ISAT. Nah, weekly untuk speedometernya sudah valid dia. Weekly-nya berada di netral, artinya daily-nya juga yang baru bergerak. Ya, daily-nya baru bergerak, weekly-nya lagging ya. Jadi memang dia baru masuk demand-nya hingga weekly-nya masih belum bergerak. Butuh mungkin minggu depan kalau demand-nya masuk terus, minggu depan weekly-nya speedometer weekly baru akan bergerak ke zona grid kalau demand-nya bertambah besar daripada supply. Saat ini masih sama besar weekly-nya, supply sama demand-nya di weekly-nya masih sama besar atau berada di posisi netral. Kita cek dengan Star ISAT. Rotasi saham ISAT. ISAT untuk daily dia 1 hari, 2 hari, udah 3 hari ini dia sudah masuk di zona hope. Jadi mungkin minggu lalu kita sudah bisa beli dia karena dia berada di posisi habis panik terbitlah hope. Sekarang dia sudah masuk ke hope. Mungkin dalam beberapa hari dia masuk ke grid. Kalau udah crossing grid ini itu kita bisa waspada. Ya. Lalu kita cek dengan Star ISAT. Weekly-nya untuk ISAT. Mudah-mudahan dia masih bottom juga. Oh ya, ini bagus. Jadi kalau weekly-nya, jadi minggu lalu sudah mulai ada indikasi penguatan. Begitu dia crossing garis ini mungkin minggu depan, kita sebut dengan weekly-nya habis panik terbitlah hope. Bisa agresif kita masuk di situ, tergantung nanti entry-nya ya, tergantung entry-nya. Ini kalau kita ikuti rotasi sahamnya, maka dia bisa bergerak dari habis panik terbitlah hope, masuk ke hope, lalu dia masuk ke grid. Kalau udah crossing di sini bisa kita profit taking atau rapatkan stop loss. Kita lihat dengan VPA monthly ISAT. Monthly-nya untuk ISAT, VPA volume dan price. Oh, dia setelah stock split begini ya, Bapak Ibu. Ini setelah stock split nih. Dia bottoming dulu di sini, baru dia naik sekarang ke atas, dia turun ke bawah. Ini monthly-nya ini monthly ya. Nah, dia ada indikasi ke bawah sedikit. Tidak ada perlawanan. Sementara di sini kita lihat ada June. 4 bulan berturut-turut tekanan jual. Tapi kita harus menunggu karena masih tanggal 22 karena volumenya rendah dia mengatakan no supply. Ya dia tes ke bawah no supply. Padahal itu karena kita masih kurang sampai akhir bulan. Kita lihat dulu dengan VPA weekly ya. Weekly ISAT. Weekly-nya mungkin valid.
agak lama. Berikutnya kita akan saham berikutnya adalah Bevin ya, Bapak Ibu. Kita cek dulu alert Bevin. Ini ada alert Bevin. Kalau kita lihat Bevin ini dia juga fresh ya, Bapak Ibu. Bevin ini kan punyanya Pak Boy Thohir juga ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu ya Bevin. Alertnya yang pasti bulan 10 tidak ada. Kita cek dengan Speedo dulu, Speedo Daily. Speedo Bevin Daily. Speedonya penutupan tanggal 22 Bevin berada di zona netral. Kita cek nanti apakah dia sebelumnya fear, sekarang masuk netral. Artinya kalau di netral supply-nya sama dengan demand. Kita cek weekly-nya. Speedo Bevin. Speedo Bevin. Sekarang Bevin weekly-nya berada di zona fear, berarti daily-nya melangkah duluan. Ada demand yang masuk hingga menggeser daily-nya ke arah netral, tapi weekly-nya masih berada di zona fear. Di weekly-nya supply-nya masih lebih besar pada demand. Itu yang bisa kita lihat. Lalu kita cek dengan Star Bevin, rotasi saham Bevin. Kalau Bevin ini di daily Bapak dan Ibu sebelum-sebelumnya dia melemah ini berbalik dari zona hope, balik lagi ke panic, tetapi 1 2 3 hari yang lalu dia mulai berbalik penguatan. Nah, ini kalau udah berbalik lagi masuk, maka kita sebut dia sebagai habis panik terbitlah hope di dalam segitiga ini. Mudah-mudahan segera masuk mengarah ke hope, mudah-mudahan dia menguat lagi mengulang ya. Kalau begini polanya bolak-balik kita harus cek weekly-nya. Star Bevin. Untuk weekly Bevin penutupan hari Jumat, kita bisa lihat dia sudah berbalik masuk ke zona hope. Kemarin-kemarin dia habis panik terbelah hope. Nah, ini masih mudah-mudahan masih weekly-nya masih bisa kita lihat dia bisa menguat ya relatif terhadap komposit. Menguat nanti kalau di zona grid, kalau pakai rotasi saham ini untuk weekly-nya bisa exit ketika dia crossing di garis line diagonal ini. Itu weekly, dia berada di zona hope. Sekarang kita cek dengan VPA monthly Bevin. Oke, Bapak Ibu. Oh, ini dia pola monthly dari Bevin. Bapak, ini Bevin kalau kita lihat di tahun-tahun 2013, 14 di sini fase akumulasi. Ini adalah marking up, ini distribusi, marking down. Dia semacam stepping down ya, stepping stone. Dia akan balik lagi untuk menyelesaikan siklus pertama, untuk naik ke atas, marking up, distribusi. Biasanya dia akan turun lagi ke bawah. Biasanya. Nanti ini zona demand, dia naik, ada lagi siklus kecil jaga di sini. Jadi biasanya begitu kalau ini memang sudah selesai siklus besarnya. Tapi kalau dia memang mau melanjutkan, dia akan balik ini stepping stone, dia akan naik ke atas karena mainnya stepping stone ya. Tapi ini sudah mandi. Kecenderungan kalau di mandi, kalau lihat struktur ini, maka ini disebut dengan the best time for selling. Ya bicara chart lah ya. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini marking down. Ini disebut dengan the best time for selling. Maka dia naik ke atas disebut dengan second chance to sell. Nah, high, low, ini low high, kalau dia close 800 di bawah maka valid. Dia marking down. Maka dari sini the ultimate, jangan sampai tidak pasang stop loss, jangan sampai dia harga sahamnya close di bawah 800. Ini kita tidak exit. Ingat ya, berarti 800 2 tick di bawahnya, stop loss mulai 790. Ini stop lossnya. Pasang berlapis 785, 780. Wajib ya. Karena critical line ya, patternnya terbentuk di ujung setelah the best time for selling strukturnya, maka dia ready masuk markdown. Kita cek time frame di bawahnya. VPA weekly Bevin. Dari monthly-nya biasanya nggak lawan ya, Bapak Ibu, nggak lawan. Kalau monthly-nya sudah begitu, daily-nya biasanya nggak lawan, nggak bisa lebih tinggi. 800, jadi bisa saja dia tes selling climax, authorization secondary test, dia tes. Ya ini mudah-mudahan tidak jebol. Kalau jebol, maka valid lah dia ya, Bapak Ibu, karena dia melanjutkan dari monthly-nya. Tapi kalau ternyata dia, kenapa saya bilang begitu? Tadi kalau dia tidak close di bawah ini, maka kita punya pattern low, high, low. Kalau dia close di atas, high, high. Tapi ini kan enggak. Ini high, low. Weekly-nya juga high, low, low terhadap high. Dia di sini udah membentuk lower low. Kalaupun dia pullback sedikit, dia turun naik ke bawah, maka jadilah itu barang. Oke, keduanya kita lihat
dia merah. Ya, ini candle hijau, tapi dia di bawah rata-rata. Jadi memang sinyalnya tidak ada, weekly-nya volumenya di bawah rata-rata. Agak kurang meyakinkan untuk melawan ke atas. Ya, mungkin dia harus menunggu di bawah sini ada demand zone, dia pull sekali ke bawah, demand-nya masuk, dia naik ke atas. Bagi yang melihat ini opportunity, bisa di bawahnya ini buy on weakness, stop loss-nya jangan sampai tidak dipasang. Ya, karena kalau dia jebol ke bawah, mainnya di monthly tidak ada lawan itu Bapak Ibu. Dia akan ikut struktur besar. Karena daily itu tidak bisa melawan struktur monthly. Kita lihat VPA Bevin, kita lihat daily-nya. Daily-nya ya menentukan yang tadi ya, selling climax, auto range, secondary test, dia bottoming. Ya ini ciri-ciri fase B memang. Jadi siklusnya tidak sempat tinggi, dia ke sana. Ya ini enggak volumenya. Ini fase B juga biasanya volumenya seperti ini. Pokoknya dia Bapak Ibu kalau sempat close di bawah 800 ini bahaya. Ini juga kritikal ya. Ini kritikal kenapa dia merah, volumenya juga ke bawah. Berada di fase-fase masih selama sideways ini memang agak susah. Kita tunggu dia apakah dia jebol bawah, apakah dia jebol atas. Itu aja yang bisa kita lakukan, menunggu the best time for selling atau the best time for buying lagi di time frame weekly. Kita lihat dengan VBP weekly Bevin. Kita lihat weekly-nya di mana zona supply and demand. Demand-nya nggak kelihatan. Demand-nya harus lihat monthly berarti kalau nggak kelihatan gini. Kalau seandainya di monthly-nya dia ada strong demand, oke. Tapi kalau nggak ada, ya bahaya ya. Bahaya. Dia akan ngejar jauh di bawah. Ini yang jelas kita punya weekly kalau mau main cepat, Bapak Ibu, jualnya di sini ya. Ini ada sell mother candle, ini supply, jadi jualnya mulai di sini. 1250, ini adalah zona sell, ya, supply zone. Ini ada sell mother candle 2. Lalu, tadi kita bilang harus lihat monthly-nya, VBP monthly Bevin. Mudah-mudahan ada yang menahan. Oh, ada. Ada yang menahan. Supply atas ada, di bawahnya ada ini. Lihat ya Bapak Ibu, ini yang panjang ya. Ini Bapak Ibu tarik garis nanti, kira-kira kena nggak? Yang inilah. Kena. Silahkan cek ya, zonanya ini. Kena Bapak Ibu. Ini yang menahan mantul. Berarti, sekali lagi, jangan sampai dia close di bawah 800 atau close di bawah 790. Jangan sampai ya. Karena kalau dia close di bawahnya, maka dia akan mencari yang jauh lagi di bawah. Ya, itu saja. Kenapa? Ini ditahan oleh kalau ini kita sebut dengan resistance become support atau supply become demand. Sekarang kita cek dengan VBP Bevin, kita cek daily-nya. Di daily ini ada supply zone nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Kalau maupun mulai buy on weakness, ini ada drop base-nya. Ini dia tes mudah-mudahan menjadi demand zone untuk naik. Di sini mulai sedikit-sedikit lah. Sekali lagi jangan sampai di bawah 800 ya gitu. Ini ada opportunity karena di sini kita lihat pasti ada demand yang membuat dia mantul. Oke. Kita lihat wave-nya, wave Bevin. Wave, apakah ada indikasi perubahan wave? Belum. Dari mana saya tahu? Dia high, low terhadap high. Ya ini wave-nya ya. Ini adalah high, ini adalah low terhadap high, ini lower low. Dia belum break di atasnya. Dan ini belum lebih tinggi daripada yang merah. Kemarin hari Jumat dia hajar kanan sejumlah 1,55 juta lot senilai 1,44 miliar. Mengecil ya juga ya hajar kanan. Tetap hajar kanan. Setelah alert kita lihat dengan foreign flow Bevin. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bevin BFI Finance. Dia kalau kita lihat bulan April memang akum asingnya mulai naik terus, terjadi divergensi ya. Asingnya kalau lihat trennya masih up walaupun tidak sekuat yang awal-awal bulan April, tapi sahamnya turun nih, turun bottoming sekali di pertengahan Juni, akhir Juli juga.
baru dia sideways nggak kemana-mana, asingnya juga nggak keluar gitu ya Bapak Ibu, ada keluar sedikit tapi tidak signifikan. Kemarin hari Jumat asingnya net sale sebesar 0,87 miliar, kecil saja di bawah 1 miliar. Dalam 5 hari asingnya tercatat net sale minus 9,92 miliar, dan 20 hari berbalik ada net buy 9,68 miliar, dan 60 hari tercatat net buy 67,87 miliar, dan 100 hari tercatat asingnya net buy 184,97 miliar. Jadi sahamnya bergerak bolak-balik, asingnya belum ada aksi keluar signifikan, masih masuk saja dia kecil-kecil ya. Itu dia Bapak Ibu analisa untuk Bevin. Sekali lagi kesimpulannya, kalau mau buy on weakness, risknya batasin, jangan sampai close di bawah 800. Pasang stop loss berlapis 750, 785, 780, terus-terusnya ke bawah. Karena bahaya kalau dia close di bawah 800. Oke, kita lihat saham terakhir adalah Excel. Alert Excel. Kita cek dulu Excelnya. Jadi ini Excel ini kan telkonya bergerak bareng. Pasti ada sesuatu lah Bapak Ibu. Telkom, Excel, dan ISAT. Apakah karena sama-sama ekstrim? Nah, kita analisa. Excel ini juga fresh, bulan 10 tidak ada, ini fresh. Kalau nanti ada lagi beberapa alert ke depan, ini indikasi kuat. Mudah-mudahan dia berada di demand zone. Oke, kita cek dengan Speedo Excel, kita cek dulu speedometernya. Dia berada di zona netral ya, mungkin sama juga dengan BFI. Untuk daily dia berada di zona netral, artinya saat ini penentuan tanggal 22, demand-nya sama kuat dengan supply. Itu aja ya Bapak Ibu, artinya kita cek dengan weekly. Speedo Excel, bagaimana weekly-nya? Oke, weekly-nya ya masih zona fear, berarti weekly-nya ini supply-nya masih lebih besar dengan demand. Di daily yang baru bergerak, demand-nya masuk di daily. Mungkin minggu depan baru bisa menarik speedometernya dari fear menjadi netral. Demand-nya bisa sama dengan supply di weekly. Kita cek dengan Star Excel. Rotasi saham daily, saham Excel. Kalau lihat daily-nya, sebelum-sebelumnya ada penguatan nih, konsisten asingnya Excel relatif terhadap komposit, bisa jadi kompositnya melemah. Hari terakhir, tanggal 22, ini relatif terhadap komposit, Excel-nya melemah. Ya. Karena kompositnya juga menguat ini, artinya dia penguatannya tidak sekuat kenaikan komposit untuk Excel di hari Jumat. Kita lihat weekly-nya, Star Excel. Weekly untuk rotasi saham Excel, ini bagus dia Bapak Ibu. Kalau kita lihat dia masih berada di zona panik, dan lihat jarak antar bintangnya juga tidak melemah nih, hampir sama dengan lalu, bahkan sedikit lebih panjang. Terjadi relatif dia terjadi akselerasi. Masih di zona panik, mungkin habis panik terbitlah hope, dia bisa pindah ke zona hope, lalu dia bergerak ke gridnya. Jadi kita remark saja kalau Excel berada di zona ini, kita sebut dengan habislah panik, terbitlah hope. Ya, masih zona panik. Mudah-mudahan dia bergerak ke hope. Nanti kalau udah sampai garis diagonal ini bisa exit, karena kalau fear-nya masuk dia akan ke arah kiri walaupun masih berada di zona grid. Oke, VPA monthly Excel. Bagaimana dengan struktur besarnya Excel ini? Oh, kalau lihat monthly Excel ini, sejak 2015 dia turun, sahamnya nggak kemana-mana Bapak Ibu. Ada spiky tajam di tahun 2020, itu pun juga karena pandemi, artinya baliknya. Artinya bisnisnya ini nggak kemana-mana nih. Excel ini Bapak Ibu. Dia ya kalau mau bermain, dia di bawah ini kita buy, akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Begitu aja polanya ya. Nggak kemana-mana. Jadi ranging monthly-nya dia main-main di situ. Nanti kira-kira masuk ke 1700, buy, mungkin di 2600 kita jual. Karena ini makin lama makin kecil nih siklusnya. Beda pattern-nya. Ini pattern 1, ini pattern 2, ini mulai 2003 kayaknya pattern 3 nih. Nggak tahu nih ke depannya. Ya mandinya kita masih tanggal 22 belum kita bisa lihat. Saya lihat ini volumenya kecil, ternyata masih kurang ya. Kita turun ke weekly, VPA weekly Excel. Jadi begitu ya Bapak Ibu, analisa wake off-nya kita lihat strukturnya. Ini juga nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Kalau kita pikir kita bisa pakai siklus di weekly, nggak juga kayaknya. Sporadik juga dia. Sinyalnya tidak ada minggu ini. Kita lihat di ujungnya. Kemarin bearish candle, sinyalnya valid.
valid dengan kalimat fall down. Hari Minggu ini dia hijau, tapi volumenya di bawah rata-rata, jadi tidak ada sinyal. Weekly-nya juga tidak signifikan. Rentan jebol, kalau rentan jebol kita buy-nya sekitar 1600 di sini lah ini. Mudah-mudahan kita buy di sini, nanti jualnya di 2600. Polanya sebenarnya seperti itu. Ya mau gimana lagi Bapak Ibu, kita nggak lihat struktur wyckoff off-nya signifikan. Jadi kalau mau main time frame lebih kecil, ya kita berada di ranging monthly-nya lah. Atau kecuali terjadi sesuatu, dia merger dengan smart friend. Nah, itu baru berubah ya. Ya, kalau nggak begini-begini saja lah. Kita butuh sesuatu yang membuat demand-nya menguat signifikan. Ya, disukan dengan merger dengan friend, tapi kan hanya isu, kita belum jauh. Mungkin mereka nggak rela juga gendong smart friend ya. Yang nggak tahu juga. Lalu kita lihat VPA Excel, kita turun ke daily. Jadi cara analisisnya begitu Bapak Ibu, dari monthly turun ke daily. Oh, kalau lihat daily-nya nih, ini kayak sisir nih Bapak Ibu. Volatilitas daily-nya tinggi sekali. Ini dulu saya pernah ditunjukkan begini karena banyaknya day trade. Day trade aktivitas daily, supply and demand bertarung daily-nya tinggi sekali. Jadi artinya dulu saya pernah belajar ini, ada yang ngajarin saya, ini ada ciri-ciri strong hand-nya tidak megang barang, dia biarin retail bertarung sama retail yang inilah maksudnya yang weekend sama weekend. Jadi mereka nggak jelas jual beli, kendali dari strong hand-nya tidak signifikan. Ya dia naik, coba angkat diguyur gitu. Nggak ada kekuatan untuk menahan lagi. Nah, ini ciri-cirinya nih. Volatilitas daily-nya tinggi. Kalau kita lihat juga pullback ini tidak didukung validasi. Lihat, ini kan naik ya. Mulai pertengahan ini. Percaya apa? Suka nggak suka, maksudnya ini adalah analisa. Ini kan ke atas ya. Lihat volumenya. Tapi di sini juga lihat plateau aja dia, rapat aja, belum ada indikasi signifikan untuk naik ke atas. Ini kan ramping down, dia biasa plateau baru ramping up. Ini naik tapi di sini turun nih, belum ada signifikan. Kita tunggulah. Ya, memang harus ada pemicunya nih. Mudah-mudahan mereka tiba-tiba munculkan berita, oke, jadi merger dengan friend, ya gitulah. Oke, kita lihat VBP Weekly Excel, bagaimana supply and demand-nya. Mudah-mudahan kebaca, oh dia sedang bertarung di tengah-tengah nih. Susah juga nih ya Bapak Ibu, dia bertarung di tengah-tengah, supply and demand-nya ya besarnya di sini memang. Dia ke bawah, dia akan naik ke atas, jual di atas, dia turun naik ke bawah. Dia makin lama dia makin kecil nih. Ini kan rentangnya lebar. Makin lama makin kecil. Ya kalau mau ditarik triangle-nya dari mana nih? Dia tunggu break atas atau tunggu break bawah? Kita menunggu. Ini jadi nggak dia? Ada yang bisa kasih info nggak? Jadi nggak dia merger dengan Smart Friend? Kalau Isat kan dulu merger dengan Tri, jadi ada polanya ya. Sekarang nggak ada nih. Oke, kita lihat VBP Excel. Lihat daily-nya, mudah-mudahan kelihatan ada demand zone. Nggak juga. Ya kalau beli di bawah-bawah ini, Bapak Ibu, ini kan ada, ini pasti ada demand yang masuk mengangkat ya, beli di sini, beli di sini, beli di sini. Jualnya ya mulai di 2400, 2400 sampai 2600 ini, sell mother candle ini kita jual. Supply di atas itu semua. Banyak yang nyangkut itu. Berharap dia ada marking up, distribusi besar, ya enggak kelihatannya sampai ada sesuatu strong hand-nya atau bandarnya masuk lah. Kita lihat dengan wave Excel. Ya, masih down wave ya Bapak Ibu kalau daily. Nah, ini down wave-nya juga dia belum signifikan. West volume-nya gimana? Malah distribusi ya Bapak Ibu. Malah indikasinya tidak so good ya, nggak bagus. Hari Jumat juga dia banyak hajar kiri 1,57 juta lot dengan nilai net sale minus 3,44. Hajar kiri maksudnya, dengan nilai hajar kirinya. Oke, kita cek dengan foreign flow, PIF Excel. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Excel, Bapak Ibu bisa lihat ya. Sahamnya memang nggak kemana-mana, tetapi
asingnya kalau kita lihat mulai akhir Agustus dia up ya, nih masuk besar nih. Ya ini ada yang komentar Pak, dengan kenaikan akumulasi asing ini apakah saya hold saja? Ya kalau mau hold boleh-boleh aja, karena sahamnya juga nggak kemana-mana, asingnya akumulasi. Tapi perlu dicek, asingnya dominan atau enggak. Kalau asingnya nggak dominan, ya ngapain diikutin asingnya? Kayak di saham BRPT, kan asingnya nggak dominan, yang dominan Prajogo Pangestu, lokal. Ya kita ikut asing yang nggak jalan lah Bapak Ibu. Kalau mengikuti asing itu harus cek dulu asingnya dominan atau tidak. Di sini juga lihat dia naik ya, asingnya juga turun di sini. Memang trend up asingnya. Kemarin hari Jumat minus 4,54 miliar, dalam 5 hari ada net buy 6,93 miliar, dalam 20 hari tercatat net buy 111,96 miliar, dalam 60 hari tercatat 426,55 miliar, dalam 100 hari ada 483,78 miliar. Ini membesar ya Bapak Ibu, signifikan juga sebenarnya, benar juga, tapi ya, cek dulu lah dominan atau enggak. Oke, kita cek ya. Dom Excel. Dominan enggak? Ya kecil ya Bapak Ibu. Kecil 10%, 3%. Ya agak ramai sedikit, tapi kalau menurut saya agak kecil nih. Kecuali dia ada 20% atau di dalam 5 hari ada 20% ya. Ini besar 11%, tapi cukup masih kecil. Sempat ada besar ya, tadi kita lihat sempat ada besar, tapi ya rata kecil. Besarnya di mana di sini nih? Akhir Agustus sampai September dia besar, tapi tidak signifikan juga. Oke, itu Bapak Ibu, saya rasa weekly stock analysis. Terima kasih atas votingnya. Juga semoga bermanfaat tadi sharing ilmu tentang hukum pertama Wyckoff. Nanti kalau Bapak Ibu memang berminat belajar Wyckoff bisa ikut workshopnya. Insya Allah kita adakan di bulan Januari atau Februari tahun depan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Mohon maaf kalau ada saya silap lidah, salah ucap, atau tidak lengkap pembahasannya. Segala kesalahan dari saya ya Bapak Ibu. Jangan lupa practice make perfect. Bapak Ibu harus ulang analisanya, coba lakukan sendiri. Terima kasih juga yang sudah memvoting saham-saham yang tidak sempat dianalisa, silahkan lakukan sendiri Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.